Hujan turun deras di luar gedung rumah sakit. Lampu-lampu lorong berpendar redup, menciptakan bayangan panjang di lantai yang licin. Bau antiseptik bercampur dengan aroma lembab memenuhi udara. Rani terbaring di ranjang pasien, menatap langit-langit yang kusam. Luka di kakinya akibat kecelakaan motor membuatnya harus dirawat minimal seminggu di sini. Tapi sejak hari pertama, ia merasa ada yang aneh. Kamar Rani berada di ujung lorong lantai 3, tempat yang katanya jarang dipakai karena renovasi. Namun entah kenapa, malam itu hanya ada 2 pasien lain di sayap yang sama, dan mereka selalu menutup tirai rapat-rapat. Pukul 23.45, Rani terbangun karena suara langkah kaki. Klik, klik, klik. Sepatu berhak rendah menghentak pelan lantai. Sosok seorang perawat muncul di ambang pintu. Tubuhnya tinggi, rambutnya disanggul rapi di balik topi putih khas suster lama. Wajahnya pucat, tapi tersenyum ramah. Sudah larut, Nona Rani, obat malamnya. Ucapnya lembut, suaranya nyaris berbisik. Rani menurut saja. Suster itu mengambil suntikan dari nampan logam. Jarumnya berkilat di bawah lampu neon. Setelah menyuntikkan cairan dingin itu ke lengan Rani, suster menutup tirai ranjang. Tidur yang nyenyak, bisiknya. Beberapa menit kemudian, rasa kantuk berat menyerang. Pandangan Rani mulai kabur. Tapi sebelum terpejam sepenuhnya, ia melihat sesuatu lewat celah tirai. Kaki suster itu tidak menapak lantai. Rani terbangun dengan napas terengah. Matanya memandang ke sekeliling kamar. Gelap, hanya cahaya samar dari lampu lorong yang masuk lewat celah pintu. Suara hujan di luar telah mereda, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Jarum infusnya masih terpasang, tapi sesuatu terasa ganjil. Ia menoleh ke jam dinding. Pukul 2.17. Padahal terakhir ia melihat jam. Jarumnya hampir menyentuh tengah malam. Di luar, langkah kaki kembali terdengar. Klik, klik, klik. Lalu berhenti tepat di depan pintunya. Rani menahan napas. Tirai ranjangnya masih tertutup. Bayangan kaki terlihat dari bawah tirai. Namun bayangan itu tidak diam. Ia bergerak, memanjang, lalu menciut. Seolah tubuh pemiliknya berubah-ubah bentuk. Suster itu berbicara dengan suara parau, berbeda dari sebelumnya. Kamar 3, belum waktunya. Rani memejamkan mata, pura-pura tidur. Namun rasa penasaran membuatnya mengintip sedikit dari celah tirai. Lorong di luar tampak kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi pintu kamarnya masih terbuka lebar. Lalu, samar-samar, terdengar suara seseorang memanggil namanya. Dari ujung lorong yang gelap. Rani, ikut aku ke ruang perawatan bawah. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis kamar Rani. Hujan sudah reda, dan rumah sakit kembali terdengar ramai dengan langkah kaki staf medis serta suara riuh keluarga pasien. Rani masih memikirkan kejadian semalam. Bayangan kaki yang tak menyentuh lantai, suara parau memanggil namanya, dan lorong yang kosong padahal pintu kamarnya terbuka. Saat perawat pagi masuk untuk memeriksa tekanan darah, Rani memberanikan diri bertanya. Perawat yang bertugas malam, yang tinggi, rambutnya disanggul, pakai topi putih. Dia jaga sampai jam berapa? Perawat itu menatap Rani bingung. Rambut disanggul? Topi putih? Mbak Rani mimpi. Ya? Semua perawat di sini sudah lama nggak pakai seragam model lama. Kami semua pakai scrub hijau. Dan tadi malam saya yang jaga lantai ini. Rani merinding. Tapi, aku jelas lihat. Dia bawa suntikan, kasih obat, terus. Belum sempat ia melanjutkan. Perawat itu memotong dengan suara pelan. Kalau Mbak maksudnya Suster Ratna, sebaiknya jangan bicara terlalu keras. Beliau sudah meninggal 20 tahun lalu. Gara-gara kejadian di ruang perawatan bawah. Rani terpaku. Ruang perawatan bawah. Tempat yang dipanggil suara misterius semalam. Dan saat itu juga, dari balik pintu kamar, terdengar bunyi klik, klik, klik. Seakan sepatu berhak rendah berjalan menjauh di lorong. Sore itu, setelah jam besuk selesai, Rani memutuskan untuk mencari tahu. Ia berpura-pura ke toilet.
lalu berjalan menyusuri lorong sepi di ujung lantai. Tangannya masih lemas memegang tiang infus, tapi rasa penasaran menekan rasa takutnya. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah pintu besi setengah terbuka, menuruni tangga gelap ke bawah tanah. Udara di sana dingin dan lembab. Bau obat bercampur dengan aroma besi berkarat. Setiap langkah menuruni tangga terdengar bergema. Di bawah, sebuah papan kayu tua tergantung miring di dinding. Ruang perawatan bawah ditutup sejak 2003. Rani menelan ludah. Ia melangkah masuk. Ruangan itu penuh ranjang besi berkarat dan peralatan medis kuno yang berdebu. Tirai-tirai lusuh bergoyang pelan meski tak ada angin. Tiba-tiba, lampu-lampu tua di langit-langit menyala sendiri. Di ujung ruangan, sosok tinggi berseragam putih berdiri. Rambutnya disanggul. Wajah pucatnya menatap Rani dengan senyum tipis. "Kau, sudah waktunya," bisik suster itu. Melangkah tanpa suara. Rani mundur, tapi kakinya terpeleset. Saat jatuh, ia melihat pemandangan mengerikan. Ranjang-ranjang di ruangan itu, penuh dengan pasien pucat yang matanya kosong, tubuh mereka diam, seakan sudah lama mati. Suster itu berdiri di atasnya, menancapkan jarum suntik besar ke lengan Rani. Cairan dingin mengalir cepat. Pandangan Rani menggelap. Suara terakhir yang ia dengar adalah bisikan lembut di telinganya. "Kini, kamu bagian dari kami." Keesokan paginya, kamar pasien nomor 30. Petugas medis menganggap Rani sudah dipindahkan oleh keluarganya. Tapi di ruang perawatan bawah, di ranjang besi paling pojok, seorang gadis muda berbaring dengan mata terbuka lebar, menatap ke langit-langit, tak lagi berkedip. Dan di lorong lantai 3, suara klik, 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 kembali terdengar.